Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadiran Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya. Podcast kita semoga sukses dan bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan IKA dan SMK khususnya. Dengan izin yang kuasa dan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya pimpin beritanya. Halo Sobat Sehat Bakta yang ada di rumah dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya Ulfa Merdeka kali ini. Dan di kesempatan yang luar biasa ini, sebelum saya akan melanjutkan acara dan juga sebelum saya melanjutkan podcast ini, saya akan lepas masker terlebih dahulu. Dan saya informasikan bahwa di studio podcast dari SMK Bakta dan juga IIK Bakta ini semuanya sudah selesai swab antigen dan juga hasilnya non-reaktif. Dan tentunya hari ini saya berbangga hati bisa bertemu dengan Sobat Sehat Bakta yang mungkin ini kali pertama Anda menyaksikan atau melihat tayangan podcast ini, karena kita ada di studio podcast baru dari SMK Bakta dan juga IIK Bakta. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel kita. Dan jangan lupa untuk terus saksikan konten-konten yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Oke, hari ini saya berjumpa dengan rekan-rekan semua Sobat Sehat Bakta dalam Bakta Talk. Kita akan berbicara mengenai pendidikan pasca COVID-19. Dan seperti biasa untuk perdana kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa menginspirasi kita semuanya. Dan merupakan salah satu, kalau bagi saya, guru besar saya. Karena saya sudah searching di beberapa dari web, ternyata beliau luar biasa sekali. Dan saya hari ini bisa berkesempatan hadir di satu meja, itu merupakan privilege yang luar biasa pula. Hari ini saya bertemu dengan Kepala Sekolah SMK Kesehatan Baktiwiyata, Bapak Agung Prianto, ahli Madya Kesehatan Gigi, sarjana teologi dan sarjana pendidikan. Selamat sore, siang, malam Bapak. Silakan, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang ada di rumah, di studio juga tepuk tangan. Halo, boleh? salam sehat, selamat siang. Selamat Bapak. siang, kalau kita Senang hari ini sekali. siang ya. Siang hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian juga saya hari ini bersama dengan guru besar kami, yaitu Rektor IIK Baktiwiyata, Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin. Terima kasih banyak. Selamat sore, siang, pagi. Selamat Prof. Siang, Prof. Selamat siang. Aduh, sehat banget hari ini. Saya juga bangga bisa bertemu dengan para guru besar kami dan semoga menginspirasi rekan-rekan semuanya. Kita lepas masker terlebih dahulu karena kita sudah vaksin 2 kali, Prof. Betul. Sudah swab juga, Ya, swab. hasilnya non reaktif. Dan kita seperti yang sudah Ulfa bicarakan di awal, bahwa kita hari ini akan berbicara mengenai pendidikan pasca COVID-19 yang terutama di mana SMK Bakta dan juga IIK Bakta itu mencetak para generasi unggul di dunia pendidikan. Dan mungkin selama setahun ini kita merasakan bagaimana efek dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Dan nanti saya juga akan menanyakan beberapa pandangan dari Profesor dan juga Pak Agung mengenai pendidikan kedepannya dari SMK Bakta dan juga IIK Bakta. Nah, saya juga mau tanya dulu respon dari panjenengan semuanya. Kira-kira gimana studio podcast ini biar kita lebih santai, rileks aja, Prof? Ya, luar biasa ya. Saya betul-betul surprise karena mendapatkan sarana yang betul-betul tuntutan era digital ya. Betul. Karena pendidikan tinggi itu pada hakikatnya adalah sebagai bukan menara gading, tapi sebagai menara air yang harus menyampaikan ilmu, pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Dulu menggunakan tatap muka, tetapi sekarang dalam era pandemi kita harus pandai-pandai memilih teknologi agar fungsi dari pendidikan tinggi ini betul-betul menjadi menara air yang bisa menyampaikan segala ilmu pengetahuan, pencerahan kepada masyarakat. Dengan adanya podcast ini tentu sangat-sangat terbantu.
Oke, Gitu. itu memang era digital, memang kita dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik juga. Bagaimana cara kita memberikan informasi kepada dunia luar ya, Prof ya. Termasuk ini salah satunya Betul. yang pertama kali di Kediri Iya. punya studio, Pak Agung. Ini tentu bangga panjenengan kalau seandainya para rekan-rekan murid ini luar biasa sekali. Gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Alfa. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa atas dukungan dari yayasan, dari para bapak ibu guru, siswa, komite, semuanya mendukung. Nah, ini kan sudah waktunya era revolusi industri 4.0. Iya. Jadi seiring dengan adanya podcast ini sebenarnya kita sudah membersamai ya, hampir mengikuti persamaan. Sudah saatnya memang baik guru kita, peserta didik kita, semua kayak khalayak ramai itu memang harus melek terhadap IT saat ini. Tapi ini luar biasa sekali. Iya. Ya. Kalau saya lihat sih para sinergitas dari tenaga pendidik dengan murid dengan semua yang ada di sini pun jadi satu ya untuk menciptakan yang terbaru, yang berbeda. Kalau boleh saya bilang sih IKA Bakta pionir juga untuk dalam segi podcast ini. Nantinya kan juga akan banyak hal yang akan diberikan ke masyarakat umum yang mungkin belum terlalu kenal, tapi saya yakin udah kenal seluruh Indonesia ya Pak ya. Insya Allah. Para muridnya sudah dari manapun hadir dalam satu kota di Kediri bersama IKA Bakta. Terus harapannya ke depan apa ini Prof kira-kira dengan sarana podcast ini? Ya, ini kan masa tantangan luar biasa karena ada double disruption. Disrupsi ganda karena adanya revolusi industri 4.0 dan adanya pandemi COVID-19. Yep. Ke depan ada sesuatu yang belum kita bayangkan akan terjadi. Yang dulu tidak ada, ya sekarang akan ada. Dan itu semua tentu memerlukan informasi-informasi terkini. Yeah. Ya tentu dengan adanya podcast ini kita bisa menyampaikan ke depan di dalam bidang kesehatan apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai katakanlah misalnya perawat tergantikan dengan robot. Mesti harus dibekali dengan kemampuan yang tidak ada pada robot. Ya, yang kita sebut dengan soft skill. Nah, tentu ini bisa kita perkuat ya dengan adanya podcast ini di samping dengan strategi pembelajaran yang lain. Saya kira itu sangat penting adanya podcast ini. Jadi memang tujuannya untuk pendidikan juga, untuk nantinya banyak hal yang akan disiarkan melalui podcast ini adalah bagaimana cara kita memberikan yang terbaik juga untuk bagaimana nanti orang-orang bisa mengolah sendiri. Betul. Apa yang kita sampaikan juga di situ. Jadi ilmunya banyak yang bisa kita petik di podcast ini. Nah, terus untuk kira-kira nanti konten-konten berikutnya apa aja nih Pak Agung? Selain nanti bahas pendidikan, kesehatan, ada nggak yang seru-seru, lucu, challenge gitu? Ya, yang mungkin yang sebenarnya sudah berjalan lama sih. Sebelum ada podcast ini kita juga ada sebuah acara yang namanya Sapa Alumni. Sapa Alumni, seperti apa itu? Jadi Pak Agung? kita akan mengadakan pembicaraan langsung dengan para alumni mulai tahun 1985 itu sampai sekarang. Jadi hampir kalau saya dulu ketika jadi kepala pemasaran itu kan keliling seluruh Indonesia saya. Hampir seluruhnya rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan itu alumni kita. Banyak sekali alumni kita. Terjauh yang mana Pak? Terjauh? Kalau yang jauh sekarang ini Timor Leste. Timor Leste? Iya. Pernah ke sana juga Pak? Pernah sekali ya. Paling ujung kulon di mana Pak? Ujung Makassar. Makassar. Iya, Makassar saya pernah. Hampir seluruh Indonesia lah Bu. Kita ke sana seneng. Bahkan dengan adanya kemajuan perkembangan IT ini kita bisa tegur sapa langsung ya terkait dengan kemarin terkait dengan perkembangan COVID. Kebetulan alumni kita banyak yang menjadi koordinator pelaksanaan swab. Ya, itu alumni kita. Jadi kita bisa tegur sapa bagaimana kesan-kesannya dia menjadi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terjun langsung juga. Iya, terjun langsung, keluh kesahnya gimana. Semuanya kita bisa sapa. Bahkan kemarin kita acarakan hampir kalau tidak salah seminggu sekali. Itu berarti secara virtual ya? Iya, secara virtual. Kan kita mempunyai 4 prokli. Jadi program keahlian farmasi, analis, keperawatan umum, dan dental asisten. Dan di sini mereka masing-masing prokli mempunyai peranan ya. Jadi
pas kebetulan di masa COVID ini mereka luar biasa sekali peranannya. Sampai sekarang masih bisa keep in touch ya dengan para ini ya Pak Masih bisa. alumnus ya. Iya, di situ banyak kita bahas terkait dengan perkembangan kesehatan, di mana dia bekerja, terkait dengan lowongan pekerjaan. Oh iya. Ya, itu luar biasa sekali. Memudahkan untuk para generasi baru. Iya, jadi dapat ketika info. ada lowongan pekerjaan kita langsung bisa dia informasikan ke kita langsung bisa mengambil. Berarti untuk dari alumni sendiri memang kuat ya. Iya, Kuat ya? mudah-mudahan kuat, sangat kuat Bu. Jadi sejak 85 sampai sekarang. Wow, 85 saya belum lahir. Pak Agung. Sampai sekarang sudah mencetak generasi tenaga medis yang handal tentunya. Di Iya. beberapa rumah sakit besar juga sempat Iya. ketemu. Sempat ketemu. Wow, kalau yang mungkin saat ini sudah tidak ada di Indonesia, ada mungkin beberapa yang mungkin saat ini belum bisa keep in touch ya Pak Agung ya. Iya. Ya di Timor Leste ini yang Timor Leste. saat ini masih intens gitu. Wah, ini sih memang jadi salah satu track record yang baik juga untuk Iya. IKA Bakta, bahwa alumni pun juga turut membantu para Iya. tenaga pendidik atau mungkin juga para murid. Iya. Itu yang luar biasa. Podcast ini nanti kita bisa sampaikan juga sambil saling menyapa, ingat dulu alma maternya di IKA Bakta, seperti itu. Jadi luar biasa sekali kalau jenengan sudah berkecimpung dari timur ke barat, ke utara ke selatan juga Pak Agung. Iya. Ini saya juga ingin mengulik sedikit biografi dari Profesor Dr. Muhammad Zainuddin Apoteker. Ini luar biasa sekali juga karena panjenengan sudah lulus pada tahun 72 sarjana farmasi saat itu, kemudian 74 apoteker, 82 doktor, Ya, tahun 2000 profesor, sempat kuliah di UNER dan Iya, juga ITB. betul. Ini impian saya dulu kuliah di sana. Dan jabatan sebelumnya adalah Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan di UNER. betul. Kemudian sekarang sudah ada di Kediri, memberikan banyak ilmu untuk kita dan berprinsip narimo ing pandum. Itu maksudnya Betul. bagaimana, Prof? Ya, jadi manusia itu ya kan diberi kekuatan, diberi keinginan, diberi hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dalam mengejar cita-cita, mengejar keinginan dan lain sebagainya. Tentu ada satu prinsip bahwa manusia boleh berkehendak, tapi Tuhan yang akan menentukan. Itu artinya kita harus menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita harus selalu bersyukur. Itu dalam bahasa Jawa disebut narimo ing pandum. Kalau Gitu. gini Prof, seandainya narimo ing pandum itu sendiri, berarti kan kita berpasrah juga. Apakah berpasrah itu harus ya sudahlah, dapat seadanya aja? Ya, Apakah kita nggak perlu sebagai anak muda berambisi, Prof? tidak begitu, tidak boleh menyerah begitu saja. Seperti saya sampaikan tadi, kita mesti harus punya hope, kita punya dream, kita punya cita-cita setinggi langit. Oke. Tentu itu harus ada usaha, harus ada effort ya yang untuk mencapai cita-cita itu. Tapi sekali lagi ya jangan sampai kita ini melebihi apa yang kita punyai, apa yang kita hadapi ya. Jadi andai kata terjadi ya keinginan kita tidak tercapai, itu artinya kita sudah berusaha, tetapi sekali lagi Tuhan yang menentukan gitu. Berarti memang narimo ing pandum itu memang kita berpasrah, tapi harus tetap ada effort. Betul. Kemudian ada ambisi, Betul. namun harus tahu kadar realitanya seperti apa. ya. Tapi kan kita bermimpi kapanpun boleh, asalkan tetap jangan lupa untuk memijakan kaki di tanah gitu ya. Betul. Betul ya, Prof ya. Katanya sih begitu, karena kan anak muda sekarang tuh ambisius semuanya, Prof. Ini Betul. Profesor dulu juga kuliah sebanyak ini pasti kan juga punya ambisi. Betul. Sampai tahun 2000 masih kuliah, masih sekolah. Ini anak muda sekarang memang harus mengikuti beberapa dari track record ini sih, Prof. Betul, Caranya ya. gimana sih, Prof, bisa kuliah tetap konsisten? Ya, jadi begini ya. Ya, mohon maaf ya karena saya dari keluarga dari desa. Magetan. Betul.
Ibu dan bapak saya mengatakan, kamu jangan jadi petani seperti saya, karena jadi petani itu akan banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan. Nah, kamu harus jadi orang. Jadi orang itu artinya bukan jadi manusia biasa, tapi harus mempunyai sesuatu kelebihan. Nah, ya, kalau ingin jadi orang, ya itu memang harus sekolah begitu. Ya, harus sekolah dan sekolah dan sekolah begitu. Bahkan ya, jadi saya misalnya SMP saya 15 km dari rumah. Jalan kaki waktu saat itu? Ya, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan yang seadanya begitu. Nah, di SMA juga begitu, di SMA juga di kota dan saya dari desa begitu. Tapi sekali lagi ibu dan bapak saya menginginkan saya harus masuk perguruan tinggi begitu. Jadi tahun 64 ya saya masuk di UNER. Ya. Itu ya mohon maaf ya, orang sak desa itu yang kuliah baru saya saja gitu loh. Jadi dan itu luar biasa perjuangan orang tua ya, bahkan orang tua itu merelakan apa saja. Ya mohon maaf ya, ibu saya nggak pernah punya perhiasan, itu nggak punya. Karena apa? Itu tidak penting buat beliau. Yang penting adalah supaya pendidikannya terus berlanjut gitu. Bahkan saya dikatakan ya kamu harus sekolah setinggi-tingginya begitu, sebisa-bisanya begitu ya. Saya akan support kalau kita memang masih mampu. Dan itu saya sampaikan kepada para orang tua. Iya. Jadi pada waktu upacara penerimaan mahasiswa baru, saya berikan contoh kepada para orang tua bahwa anak itu adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga anak itu harus dipelihara, harus dipinterkan gitu. Dan itu investasi sumber daya manusia pendidikan itu luar biasa berharga. Saya mengatakan, ibu bapak sekalian, berikan pada anak ibu bapak sekalian sekarang ini 100 juta, katakanlah misalnya begitu. Saya akan bertaruh 4 tahun lagi apa yang akan terjadi dengan 100 juta itu. Kalau mereka berdagang belum tentu dapat untung, malah bangkrut. Ya, tapi kalau sekolah pasti ada hasilnya. Katakanlah misalnya lulus dari jadi apoteker, ya toh, itu gajinya sebulan berapa? Itu mungkin dalam tidak lebih dari setahun 100 juta itu sudah pulih kembali, bahkan itu bisa sampai selamanya begitu. Dan tentu itu akan membahagiakan orang tua, karena orang tua sudah memberikan ya, menjalankan amanahnya untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Zaman itu zaman di tahun 70-an atau mungkin berarti 60-an ya Prof ya. Itu berarti kan kalau dibilang dari petani, kadang-kadang memang kita ada yang tidak concern dengan zaman dulu beda sama sekarang ya, concern sama pendidikan. Ini sampai bisa memberikan fasilitas dengan semampunya, akhirnya profesor juga bisa survive di dunia pendidikan. Sampai sekarang luar biasa sih, bisa jadi contoh bahwa dari petani. Saya juga, orang tua saya petani. Jangan malu, orang tua kita petani. Yang penting bagaimana cara untuk kita atau mungkin orang tua, sebagai orang tua memberikan terbaik untuk anak-anak. Betul. Jangan malu punya orang tua petani. Oke, terima kasih Prof. Ini jadi salah satu acuan untuk inspirasi ke depan untuk anak-anak muda juga, untuk para orang tua yang memiliki putra-putri yang pengen sekolah tinggi. Investasi masa depan itu memang ilmu. Dan mahal sekali memang ilmu itu. Oke, kita beralih ke Pak Agung. Pak Agung ini kalau Profesor boleh saya spill sedikit, beliau usianya sekarang 52 ya, Prof ya? 76. Nggak percaya saya. Kelihatan muda dan sehat terus, Prof. Ya, insya Allah, alhamdulillah. 76. Wow.
ya. Jalan-jalannya udah kemana aja, Prof? Ya, Jepang sudah, Australia sudah, ke Eropa sudah, yang belum ke Amerika saja. Mungkin setelah pandemi kita jalan-jalan ke sana. Amin. Pak Agung, Iya. Pak Agung ini dulu di Poltekkes Kemenkes Jogja. Iya, Tahun betul berapa Pak sekali. Agung itu? Tahun 96 lulus 99. 99, Iya. 96 IKIP Negeri Bandung, Iya. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Iya. Kemudian juga mengambil sarjana pendidikan di UNP Kediri. Iya, betul. Akhirnya bisa hadir di SMK Kesehatan Bakta. Paguyatan. Ya. Terima kasih banyak Pak Agung. Ini Iya. panjenengan semua sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuk para mahasiswa dan juga para murid. Namun kita akan menuju ke main topik kita hari ini tentang murid dan juga tentang tenaga pendidik yang memang sedikit galau karena setahun sudah tidak bertatap muka secara offline. Nah, menurut Bapak, ini boleh disampaikan oleh Profesor atau mungkin Pak Agung, kira-kira sampai kapan sih Pak kita harus daring terus? Ini kapan Pak bisa terpecahkan ini Pak? Jadi begini ya, saya ini punya kebiasaan membagikan nomor handphone saya kepada orang tua mahasiswa. Oh ya? Nah, jadi mereka kalau menghubungi institut ada kesulitan langsung kepada saya. Serius Bro? Serius betul. Jadi mereka bilang begini, Prof, ini kan anak saya itu sekolah ada 2 di IIK. Yang satu di rekam medik, yang satu di D3 teknik gigi. Oke. Ya, ini hampir setahun mereka belum pernah datang ke kampus. Ya, bisa dibayangkan Pak, bagaimana mereka nanti jadi ahli gigi tapi tidak pernah megang gigi begitu. Ya, Iya. ya, ini rekam medik, nanti kerja di rumah sakit nggak tahu yang direkam apa itu gitu. Ya, saya jawab, Pak, Bapak prihatin. Saya juga sangat prihatin dengan kondisi ini. Dan saya menyadari betul, karena termasuk saya orang tenaga kesehatan. Bagaimana seorang apoteker kalau tidak pernah pegang baca resep? Ya, tentu itu menjadi mustahil kalau itu dibiarkan. Maka dari itu, kita tetap akan berusaha supaya mereka selain mempunyai kognitif juga harus punya psikomotorik dan afektifnya, harus ada keterampilan untuk apalagi tenaga kesehatan. Tapi kan kita ini diatur oleh negara. Iya. Ya, dan sekarang ini ya terakhir kita akan mendapatkan kesempatan untuk belajar luring on-site jika sudah mendapatkan izin dari Bapak Wali Kota atau Dinas Kesehatan sebagai Ketua Satgas. Kami sering berhubungan dengan beliau ya dan berkonsultasi gitu, tetapi sekali lagi ya, ini maunya institut memang segera akan dilaksanakan dan kita sudah merencanakan ya, andai kata nanti sudah akan ada izin dari Bapak Wali Kota, kita sudah siapkan misalnya laboratorium. Oke. Ya, laboratorium kita akan terima 50% kapasitas. Dan itu pun harus bergilir. Oke. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu sudah kami siapkan semuanya. Bahkan mungkin bersamaan dengan SMK dan IK kita sudah punya satgas untuk pandemi COVID-19. Mereka yang sudah mengatur semuanya. Nah, saya harapkan ya sebetulnya saya akan mulai bulan April ini. Ya. Tapi sekali lagi ya, Rencana ya. nanti kalau ada izin dari Dinas Kesehatan kita sudah siap. Di kedokteran gigi apalagi mereka kan harus masuk klinik ya. Iya. Jadi kita sudah siapkan rumah sakitnya, para dokternya sudah siap dan sudah diantigen semua, sudah divaksinasi semua. Jadi kita ready untuk segera melaksanakan ini. Tapi sekali lagi nanti kita tunggu perkembangannya. Tapi saya senang sekali karena Mas Nadiem sudah mendeklar Juli kita akan buka. Tapi saya akan mulai sebelum Juli.
Oke, berarti ada Kalau wali kota preparation ya. mengizinkan, betul. Kalau berarti untuk yang saat ini bisa dilaksanakan adalah bagaimana cara kita beradaptasi untuk cara proses belajar yang baru. Betul. Tentunya tidak bisa full semuanya, harus ada kapasitas maksimal. Betul. Termasuk juga dari IKA Bakta sendiri menyiapkan dulu medianya, betul. platformnya. Setelah itu nanti kita ikuti aturan yang berlaku karena memang kalau kita ketahui memang aturannya dinamis ya, Prof Betul, ya Pak. iya. Hari ini boleh, besok tidak. Memang kita melihat juga bagaimana keadaan yang terjadi saat ini. Karena yang terdampak bukan hanya para Bapak Ibu guru atau mungkin juga murid-murid, tapi juga semua sektor. Luar biasa sekali sih. Hari ini saya bisa melihat apakah kira-kira ada wacana apa kira-kira untuk ke depan dari IKA Bakta sendiri. Kalau Pak Agung, proses pembelajaran selama ini daring gimana Pak berarti? Apakah hanya virtual atau ada tugas-tugas yang melulu tugas atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Kami selaku kepala sekolah dari SMK Kesehatan Baktiwiyata, sejak terhitung kemarin itu kita sempat melaksanakan ujian nasional itu Ya. 16 sampai 19 Maret 2020. Oke. Lah mulai tanggal 20 sampai sekarang ini kan mulai ada terdampak Covid itu. Kita menggunakan sistem pembelajaran sebenarnya kalau pas kita zona kuning waktu itu hijau, kita menggunakan rolling shifting, yaitu artinya satu lab itu bisa kita isi 10 sampai 15 peserta didik. Oke. Ini untuk mata pelajaran yang produktif, praktikum. Karena goalnya SMK itu adalah praktikum. Iya Seperti ya. Prof tadi katakan, seorang apoteker kalau tidak membaca resep mana bisa dia kan. Sama dengan anak-anak yang berada di kita, farmasi, SMK farmasi juga begitu, keperawatan juga begitu. Makanya kita juga kembali lagi karena kita di bawah pemerintah daerah yang notabene saya katakan peraturan itu sangat dinamis ya. Makanya peraturan yang berarti itu sangat dinanti sampai sekarang. Kan selalu berubah. Ada SE ini, ada PPKM, ada pemberlakuan tidak boleh luar kota dan lain sebagainya. Kita tetap taat dan setia dan patuh pada pemerintah. Iya. Tetapi untuk menyikapi itu semua, kami juga tetap mengedepankan nilai-nilai kognitif anak, afektif dan psikomotor anak ya. Sekalipun itu prakteknya melalui daring, tapi kita bisa lakukan seperti anak-anak SMK farmasi itu, mereka bisa membuat hand sanitizer, desinfektan dengan mempergunakan bahan-bahan yang ada di alam sekitarnya. Jadi mereka tidak perlu keluar dari rumah dia ya. Di sekitar di situ ada daun jeruk, ada daun sirih, dia kelola. baik, ya kita baik. buat ya. Dan sampai sekarang kelihatannya Mas Nadiem menginformasikan kalau bisa efektif Juli gitu. Amin. Ya, Amin. Juli ya, Prof, ya. Amin. Tapi ketika kita melihat media massa yang sampai luar negeri itu, wah kita harus sabar, mungkin bisa Iya. sampai 4 sampai 5 tahun kan gitu. Aduh, Nah jangan itu sampai akan ya, Pak ya. lama ya. Lama Tapi sekali. sekali lagi kita sudah membuat skenario Ya. ketika nanti kita SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri bersama IIK akan start mulai tadi itu sekitar April ya. Ya. Dengan tetap mempersiapkan media protokoler, satgas, kerjasama kita dengan puskesmas, rumah sakit, cabang dinas, kita tetap selalu koordinasi. Itu yang Mbak Ulfa. Sudah dilakukan, sudah diupayakan dengan semaksimal mungkin. Iya. Tetap kita harus patuh pada aturan yang berlaku. Iya, betul sekali. Karena lain ladang, lain belalang katanya. Iya. Kemarin lain tempat, lain juga. Kayak Kota Blitar juga beda, Tulungagung juga beda, begitu katanya sih Prof dan juga Pak Agung. Kalau dari Pak Agung sendiri nih, karena kan langsung menemui mahasiswa, murid seperti iya. itu. Kira-kira apakah selama ini upaya yang jenengan berikan, yang jenengan brief ke para guru itu sudah maksimal? Ya, yang pertama saya katakan maksimal belum juga Bu. Ya karena kepada anak-anak peserta didik kita khususnya kelas 12 ini kurikulumnya juga istilahnya belum begitu jelas. Artinya kita masih menggunakan kurikulum darurat COVID. Oh, Iya, oke. yang kelas 12 ini menggunakan kurikulum darurat COVID. Dan kurikulum darurat COVID itu tidak boleh sebuah pendidikan itu menuntut ketuntasan kurikulum, menuntut ketuntasan kompetensi yang ada, tidak boleh. Dan itu kurikulum darurat COVID itu berlaku sampai Juli nanti, akhir Juli.
Makanya nanti Mas Nadiem kalau bisa kurikulum darurat selesai, kita menggunakan kurikulum seperti tahun yang sebelumnya. Sebelumnya Oke. kan kurikulum 13 revisi tahun 2018. Nah, Tapi sejak Maret itu, Iya. karena terkena COVID ini, Iya. anak yang kelas 12 menggunakan kurikulum kedaruratan COVID-19. Memang jadi tantangan tersendiri ya. Iya. PR juga kalau dirasa orang tua yang merasa di rumah, aduh rek, angel ram sekolah daring, aduh susah banget daring gitu, ternyata ya tenaga pendidik juga memberikan upaya yang terbaik, Iya, sudah betul. menyiapkan semaksimal mungkin, tapi kan tetap kita kembali ke aturan. Jadi semoga dengan upaya ini kita bisa maksimal lagi, apa yang sudah dipersiapkan nanti bisa sesuai dengan rencana, ya Iya, Prof ya. Sudah kita ini udah ancang-ancang gitu bahasanya. Jadi kita udah Juli udah siap, oh langsung deh kita bisa langsung tatap muka secara real di sini. Nah, kalau mungkin dari para Bapak Ibu wali murid yang belum tahu, ternyata challenge juga dirasakan oleh para Bapak Ibu guru. Iya, betul. Bagaimana Pak rasanya, Pak? Pak Agung ini pasti banyak keluhannya datang ya Pak Ya, Agung. ya. Dikira Bapak Ibu guru tuh seneng ketika harus daring. Itu malah jadi hal yang ini ya PR besar dan Iya, Bu. Ya, tantangan besar. betul. Apalagi anak-anak ini misalkan yang harus diajarkan dengan mata pelajaran yang produktif. Nah, ini kan sulit, Bu ya. Misalkan sederhana yang mata pelajaran yang adaptif, misalnya matematika, fisika. Mereka saja kalau dilakukan pembelajaran secara luring aja sudah kadang Iya. kesulitan gitu loh. Apalagi kita lakukan secara daring. Tapi Iya. Bapak Ibu guru SMK Kesehatan Baktiwiyata Diri itu membuat semacam trik-trik khusus, Iya. bagaimana cara melakukan hitung kimia, fisika secara khusus. Jadi saya pikir itu merupakan petunjuk yang bagus bagi peserta didik kita. Asalkan kita tetap meresponi itu dengan sikap yang positif, Iya. semuanya tetap ingin maju. Karena hal ini tidak kita alami kita sendiri ya, Iya. hampir seluruh dunia. Betul. Dan kita harus dituntut untuk bersabar. Iya. Tapi hikmah di lain itu, saya pikir guru-guru kami menjadi lebih pintar dalam arti dalam pembelajaran IT, lebih pintar Iya. ya. Orang yang pertamanya ndak mau ogah-ogah, terutama guru-guru yang senior, yang seksi ya, saya ke siji ke atas itu sudah Pak, ini bukan ranah saya. Saya kalau untuk IT angkat tangan ya. Aku udah kesindir tadi. Seksi. Tapi ya itu karena sudah ada itu kita Iya. bentuk juga tutorial sebaya. Jadi tugasnya adalah membantu kepada Bapak Ibu guru kita yang tadi sudah sepuh dan tidak mau, kita bantu sampai beliau-beliau bisa memberikan yang terbaik buat peserta didiknya. Betul. Mbak. Pak Agung Iya. juga itu jadi salah satu bonding dari orang tua ke para murid ya. Iya, Kan betul. jarang diajari orang tua. Orang tua pasti kan males mengajari anak sendiri padahal itu. Jadi bonding juga. Apalagi kalau kita lihat kan dari SMK sendiri kan prosentase untuk praktikum lebih besar Iya. dibandingkan teorinya. Betul sekali. Lebih sulit berarti ya Prof ya. Ya, betul. Dan kalau di tingkat pendidikan tinggi agak beruntung ya, karena apa? Seperti kalau di SMK kurikulum kan harus ada kurikulum darurat gitu ya. Kalau di perguruan tinggi kan Mas Nadiem dan Pak Dirjen Pendidikan Tinggi kan tidak memberlakukan itu. Jadi kita tetap menggunakan kurikulum yang sudah kita rancang. Karena apa? Karena di dalam kurikulum itu kan menggambarkan capaian pembelajarannya, Iya. keterampilannya seperti apa. Dan kebetulan kalau di pendidikan tinggi itu uji kompetensi UKOM itu tetap berjalan. Walaupun dalam masa pandemi itu diperbolehkan berjalan. Tapi dengan tetap protokol kesehatan. Jadi sekarang ini kebetulan IIK itu menjadi center untuk UKOM di tingkat nasional. Mulai dari keperawatan, kemudian farmasi, kedokteran gigi, dan lain-lain sebagainya, kita menjadi center. Karena kebetulan IIK Baktiwiyata punya fasilitas dengan 250 seat untuk CBT dan kurang lebih ada 150 untuk uji kompetensi semua profesi baik D3 maupun profesi setelah sarjana.
Jadi masih untung lah gitu ya. Iya. Jadi biasa kan orang Jawa ya untung masih gini ya. Selalu masih ada kata masih untung, Masih untung alhamdulillah. gitu ya. Masih ada yang bisa kita syukuri bersama, Betul, begitu. ya. Berarti kan memang sudah dipikirkan betul-betul ya, Prof, Betul. cara-cara untuk menghadapi nanti new normal juga, pendidikan new normal, kemudian tahapan untuk menuju pendidikan yang normal, Betul. bukan new normal lagi, tapi semoga aja bisa normal kembali. Dan nanti berarti 50% kapasitasnya. Kalau kita kelas berarti dari mungkin 30 mahasiswa hanya 15 siswa yang bisa Betul. masuk dalam Ya, kelas ya. ya. Wow. Cukup PR sekali nih, menguras tenaga luar biasa. Jadi harus shift. Jadi kalau dulu kita bisa selesai jam 3, sekarang mungkin harus jam 9 malam. Ya, karena kan 15 kan mahasiswanya 60 kan berarti Ya. harus 4 shift kan. Nah, itu kan berarti harus diatur sedemikian rupa sehingga kita harus, karena kami sepakat bahwa kompetensi tidak boleh kurang satu apapun. Tetap harus kompetensi tercapai. Walaupun dengan keadaan darurat. Ya, misalnya praktikum itu kita buat simulasi. Jadi ada video yang bagaimana cara melakukan sesuatu. Itu ada videonya. Dan mereka nanti begitu mereka masuk di kampus, mereka tinggal menjalankan, tinggal style videonya, oh harus begini, nomor 1 harus melakukan ini, nomor 2 ini sudah ada. Jadi mereka bisa lebih cepat begitu. Ya, tentu yang kita berikan itu yang betul-betul yang must to know. Yang nice to know itu mungkin ya sementara kita hilangilah. Ya, jadi mereka tetap bisa melakukan yang pokok, ya, walaupun kembangannya mungkin bisa dikembangkan nanti setelah mereka bekerja begitu. Cukup menantang juga era pandemi ini ya Pak Agung. Apalagi juga habis ini kita masuk ke tahun pembelajaran baru. Tahun pelajaran baru ini cukup juga masih Juli ya, rencana itu nanti Juli kita akan transisi menuju ke normal, semoga saja sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita lihat dari cara bagaimana para guru, para dosen di IK Bakta dan juga SMK Bakta ini sudah memaksimalkan seluruh tenaga dan juga kekuatannya, staf fasilitasnya. Kira-kira nih sebenarnya kita tuh sekolah di sini mahal nggak sih? Mahal nggak sih Pak Agung? Iya, iya. Ya memang kelihatannya kalau orang yang belum tahu sendiri, belum pernah kesini katanya mahal ya. Karena dia hanya melihat fisikalnya saja. Iya. Wah, sekolahnya SMK ini megah, Iya. hampir seperti mall. Bayangan dia mesti, aduh, pasti mahal. Tapi kenyataannya, baik semua Bapak Ibu, pemirsa, pendengar, sekolah SMK Kesehatan itu Bakti Wiyata tidak mahal. Ya, karena banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada kita, seperti dana BOS, BPOPP, itu sangat membantu sekali peserta didik kita. Ya, tetapi Bapak Ibu juga ingat, sekolah dengan harga misalkan SPP segitu, Iya. dengan fasilitas yang luar biasa sekali, saya kira sudah bagus sekali, menunjang sekali, ya itu loh. Tak kenapa kata saya, Iya, biar bener. room tour dulu. Iya. Saya kemarin juga room tour dulu ke dalam ruang-ruangannya, melihat Iya, ya pantas meriah. aja ya, ada apa namanya, memang fasilitas yang diberikan pun juga semuanya sudah komplit Iya, dan betul. terlengkap juga. Iya, lain dengan mereka SPP-nya berapa? Oh sekian. Setelah kita lihat ternyata gedungnya kontrak dan lain sebagainya. baik. Kan banyak yang seperti itu. Iya. Ya, itu yang Ini kita kayak memberikan mall fasilitas. ya. Iya, di sini komplit Bu. Sarana dan prasarana komplit. Bahkan food court untuk Iya. anak-anak semuanya ada. Ada komplit. ballroomnya juga di atas. Ada. Untuk yang belum tahu, ada ballroomnya, ada 2 lantai. Iya, yang satu itu kapasitasnya 1.500. Nah, satunya mungkin 350. Bagus pokoknya SMK. Ada yang digunakan untuk umum juga ya. Iya. Ya, Ya. betul. Wow, ini kalau nggak kenal maka nggak sayang, katanya kuliah di sana, sekolah di sana mahal. Karena kita lihat dari luar takutnya kalau udah berhubungan dengan kesehatan, sekolah kesehatan itu pasti pikirannya mahal. Tidak juga ternyata. Ada fasilitas yang terbaik yang diberikan juga, serta bagaimana cara nanti mahasiswa-mahasiswinya, muridnya juga akhirnya bisa survive juga di sini, explore kemampuan diri dan semuanya. Jadi untuk para wali murid,
calon wali murid silakan kesini dulu biar para calon murid ini kenal, biar tahu bagaimana ruangannya, room tour-nya luar biasa sih yang saya kemarin sudah keliling juga Pak Agung. Iya, jadi sebetulnya murah mahal itu relatif, ya sangat relatif. Sebetulnya kalau kita kembali kepada tadi yang saya sampaikan, anak-anak ini kan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi memang kewajiban para orang tua untuk memberikan terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan sebetulnya kalau tidak mau datang ke kampus, lihat aja di PD Dikti, Pangkalan Data Dikti, bagaimana lulusan IIK ya melalui data-data research study kita. Apakah ada lulusan IIK nganggur? Nggak ada. Ya itu bukan saya yang ngomong loh ya, itu bisa dibuka di internet loh itu. Jadi hasil research study kita seperti apa, dan itu tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kita. Jadi juga misalnya akreditasi, kita semua akreditasi kan sudah sangat baik. Ya, itu kan persyaratan untuk menjadi CPNS, itu kan akreditasinya harus sangat baik gitu. Kalau enggak bakalan mereka bisa diterima di CPNS. Jadi selain fasilitasnya lengkap, dosennya profesional, guru-gurunya di SMK juga profesional, lulusan kita juga mendapat apresiasi dari masyarakat ya, karena mereka langsung 3 bulan mereka sudah bekerja. Ya, itu patut disorot ya Prof ya. Ya, apalagi ke depan tentu ini harus selalu kita tingkatkan ya, karena tuntutan di masyarakat di dunia kerja itu sekarang semakin tinggi ya, dan hasil survei mengatakan bahwa 68% ya untuk bisa bekerja profesional itu dan diterima oleh dunia kerja itu kemampuan soft skillnya. Ya, sehingga ya memang itu yang sekarang menjadi determinan faktor gitu ya. Bisa dibayangkan seorang ekonom bisa menjadi menteri kesehatan kan? Bukan karena tapi karena ada kemampuan soft skillnya itu. Makanya di sini di IK ini pembelajaran kita bagi menjadi 4 kuadran, Mbak. Ada pembelajaran intrakurikuler. Ya, di dalam kelas, di kampus, dalam bidang ilmunya. Ada co-kurikuler. Ya, itu di bidang ilmu, tapi dikerjakannya, belajarnya di luar kampus, di rumah sakit, di puskesmas, di industri. Langsung terjun ke lapangan. Ya, karena itu tuntutan supaya mereka itu dekat dunia kerja. Kemudian ada pembelajaran ekstrakurikuler. Itu di dalam kampus. Tapi di luar bidang ilmu. Kita punya 24 UKM, unit kegiatan mahasiswa. Mau debat ada tempatnya, mau olahraga ada tempatnya, mau menari ada tempatnya. Ini terbanyak nih kayaknya nih. Ya, kemudian ada sosiokurikuler. Ya, mahasiswa IIK tidak boleh tidak peka terhadap persoalan masyarakat. Sehingga pada waktu mereka kuliah kerja nyata, itu tidak hanya datang ke desa, tapi mereka harus belajar bersama masyarakat, membantu memberdayakan masyarakat. Tentu di bidang kesehatan. Ya. Dan itulah sebetulnya yang menjadi bekal kenapa lulusan kita menjadi tidak ada anti pengangguran. Iya, amin. Amin. Semoga juga bisa menginspirasi banyak orang lain ya Prof ya, karena kan selalu lulus dari sini pun juga bisa bermanfaat juga untuk banyak orang gitu. Jadi sebetulnya murah Mbak, pendidikan itu murah. Baik. Relatif ya, sekali lagi ya. Dan investasi di dunia pendidikan itu tidak akan pernah ada yang salah ya Prof ya. Sampai saat ini pun saya juga masih pengen S2. Dengar-dengar saya juga mau ada beasiswa dapat di sini Prof ya. Saya kuliah juga dapat beasiswa di sini. Ya.
Ya, kok- Ini saya tunggu-tunggu loh, Prof. Iya, nanti tahun depan kita buka S2 kan. Iya, Mbak boleh. Ulfa mahasiswa saya pertama. Oh, baik. Sama S1 ya, Prof ya. Oh. Boleh kok tambah lagi kan nggak masalah, gelarnya SPD tambah apa lagi. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kan ada RPL, Mbak. Iya. Reformasi Pembelajaran Masa Lampau. Mungkin Mbak Ulfa saya Masa nilai lampau, ya? bukan dari akademiknya, yang non akademiknya. Oh, gitu Gitu. ya, Prof ya. Kan nanti bisa dimasukkan dalam apa itu, dalam transkripnya toh. Ya, gitu. Boleh lah nanti ya. Dulu saya nggak masuk loh di sini. Iya. Oke, kita kembali lagi ke topik dari podcast ini. Selain juga akan menambah bagaimana sudut pandang Anda menyaksikan atau mungkin juga melihat banyak sekali ilmu yang akan kita berikan. Semoga aja informasinya bisa nyampe ke para sobat sehat Bakta. Dan hari ini pun saya bisa senang podcast pertama kali di studio baru ini. Prosesnya berapa lama sih Pak Agung? Bisa sampai akhirnya hari ini terbangun dan jadi kita bisa langsung punya tempat podcast sendiri. Berapa lama? Ya kurang lebih hampir ya 6 bulanan ya, Mbak. 6 bulan. Artinya gini, dulu kita ketika mengadakan Sapa Alumni itu kita menggunakan gedung yang seadanya. Yang penting ya kontennya, yang penting apa yang kita harapkan itu tersampaikan ya. Tetapi oleh yayasan ini gayung bersambut ibaratnya. Dan juga IIK Baktiwiyata, wah apakah kita membuat semacam yang sedikit agak profesional dan lebih bagus supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya semuanya, siswa-siswa kita. Iya. Ya akhirnya terwujudlah sekarang ini ada 2 podcast ini, SMK sama IIK Baktiwiyata Kediri. 6 bulan cukup Iya. cepat sih menurut saya kalau untuk membangun dan juga Iya, kalau membuat bangunannya kontennya. ini sangat cepat lah. Ini paling 2-3 minggu ya Mas. Ini juga 2-3 minggu. berkat teman-teman, Iya. mahasiswa, murid juga Iya. yang ternyata juga memberikan masukan ya. Iya, memberikan dukungan. Dukungan, masukan karena mereka kan yang generasi milenial yang langsung tahu bagaimana era digital, jadi saling bersinergi di sini. Semoga sekali lagi podcast kita dari rekan-rekan SMK Bakta dan juga IIK Bakta ini mampu memberikan banyak motivasi, informasi terutama dunia kesehatan yang nggak terlalu serius juga ada seperti challenge atau mungkin juga ada beberapa nanti kita menghadirkan bintang tamu. Rencananya begitu ya Prof. Jadi Betul. anak muda sekarang tuh suka podcast-podcast yang seru, yang lucu gitu. Banyak Prof. Nanti semoga semua konten dari segala umur ada di sini gitu. Dan hari ini Prof ada yang mau disampaikan dulu untuk Ya. para sobat sehat Bakta? Gini, jadi podcast ini kan sudah dibuka. Ya, tentu ini harus berkelanjutan. Tidak boleh angat-angat tai ayam gitu ya. Jadi setelah jadi kemudian besok setelah peresmian lalu tidak ada apa-apa. Oke. Ya, kami sudah punya komitmen dan saya sudah buat sebuah imperatif perintah kepada seluruh jajaran saya untuk secara bergilir nanti mengisi podcast ini ya secara teratur begitu ya. Minggu pertama nanti teman-teman dari keperawatan, minggu kedua dari kebidanan, kemudian dari kedokteran gigi dan seterusnya, sehingga sahabat-sahabat podcast IIK Bakta nanti bisa belajar, masyarakat juga bisa belajar, kita saling mengisi lah begitu ya. Ini media pembelajaran yang luar biasa menurut saya dan ini memang harus dijaga terus. Berarti variatif nanti ya untuk Betul. podcast ini nantinya akan membantu mengenai kesehatan bisa, mungkin anak muda bisa, informasi terkini juga bisa. Jadi nggak melulu tentang kesehatan dan juga pendidikan ya berarti ya Prof ya. Oke, dan juga Pak Agung. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pak Agung ada yang mau disampaikan? Kira-kira mungkin selain podcast ada yang mau disampaikan mengenai SMK Bakta sendiri kepada rekan-rekan semuanya Sobat Sehat Bakta. Ya, terima kasih Sobat Sehat Bakta. Hari ini sudah dimulai proses pendaftaran peserta didik baru. Bapak Ibu semuanya, tolong jangan percaya bahwa SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri ini mahal. Sekali lagi saya katakan relatif murah dan bahkan dengan fasilitas yang diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya sungguh luar biasa. Dan kami akan selalu memberikan yang terbaik buat semuanya. Saya kiranya itu. Terima kasih, selalu mohon dukungan doanya.
Terima kasih untuk fasilitas yang diberikan Iya. untuk para murid, para mahasiswa, karena banyak sekali yang bisa kita akses. Ternyata kalau pengen lebih tahu lebih dalam lagi bisa langsung akses di iik.ac.id, betul ya? Betul. Oke, Ya. langsung login aja di situ, nanti akan banyak sekali informasi mengenai Prof juga ada, Pak Agung juga Ya. ada di situ, biografinya atau mungkin dari apa saja yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menitipkan putra-putri Anda di sini bersama kami, bersama dengan tenaga pendidik yang sangat profesional juga kompeten di bidangnya masing-masing. Tentunya terima kasih sekali untuk hari ini, salam sehat terus Prof Terima dan kasih. juga Pak Agung. Salam sehat. Salam sehat terus, semoga kita bisa ketemu lagi di lain Amin, kesempatan. amin, amin. Dan tentunya di Bakta Talk ini bersama saya Ulfa Merdeka, saya sampaikan terima kasih untuk Pak Agung dan juga Profesor Zainuddin. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bertugas di balik dari stage ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah membantu. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau mungkin Anda yang ada di rumah dimanapun Anda berada, request kontennya kira-kira apa gitu. Atau mungkin ada masukan, saran, kritik, boleh sekali nanti bisa Anda bubuhkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di-share juga ke para rekan-rekan semuanya Sobat Sehat Bakta. Terima kasih, saya Ulfa Merdeka. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.